Pak Ustadz, apa benar kalau kita itu nikah nggak perlu nyari bahagia? Ya betul juga sih. Penjelasannya ada di video ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana maklum kita manusiawi, ketika kita menikah biasanya pengen kita hidup bahagia. Dan itulah yang ada di dalam lantunan beberapa doa yang disampaikan untuk para pengantin baru. Semoga bahagia sampai kakek nenek, semoga bahagia dunia sampai akhirat, dan beberapa redaksi lain untuk mendoakan agar pasangan yang baru nikah ini bahagia. Tapi rupanya doa agar bahagia ini bukan doa yang tepat. Hal ini pernah terjadi pada Uqail bin Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menikah, ada orang yang mendoakan birofai wal banin. Semoga kamu rukun, bahagia, dan dikaruniai banyak anak. Uqail yang tentu paham dengan sunnah Nabi, kemudian merasa gelisah dan mengutarakan, kamu jangan doain begitu, jangan doain birofai wal banin, jangan doain semoga bahagia dan banyak anak. Bukan itu doanya. Lalu gimana doanya? Doanya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pengantin baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah Allah untuk kamu, semoga berkah Allah atas kamu, dan semoga kamu berdua dihimpun dalam kebaikan. Dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, ada satu kata kunci yang paling utama yang harus kita cari dalam pernikahan, yaitu barokah. Barokah inilah yang menjadi mencakup keseluruhan apa yang harus kita dapatkan dalam pernikahan, dalam urusan rumah tangga. Tidak salah sebenarnya ketika kita mendoakan semoga bahagia. Tapi apakah bahagia itu membawa keberkahan? Oh, belum tentu. Karena banyak orang yang bahagia, senang, tapi kemudian lupa daratan, lupa diri, malah jauh dari Allah. Apakah kemudian kalau kita mendoakan semoga banyak anak, itu keburukan? Bukan juga. Tetapi yang lebih utama adalah barokahnya. Ada rumah tangga yang banyak anak tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin keberkahan. Bahkan ada yang malah morat-marit gak karuan gara-gara banyak anak yang kemudian dia tidak tawakal kepada Allah, banyak anak, banyak rezeki. Maka teman-teman semuanya, memang betul yang harus kita cari dalam pernikahan itu adalah sebagaimana yang diucapkan dalam doa-doa untuk pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah untuk kamu, berkah atas kamu, dan semoga kamu dihimpun dalam kebaikan. Apa sih barokah? Barokah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah berlimpah kebaikan. Kalau kita menyebut bulan Ramadan penuh berkah, apa maksudnya? Bulan Ramadan ini berlimpah kebaikan. Kota Mekah, kota Madinah itu penuh berkah. Apa maksudnya? Di situ berlimpah kebaikan. Kota Palestina, Masjidil Aqsa itu barokah. Apa maksudnya? Di situ berlimpah kebaikan. Makna pertama dari barokah adalah berlimpahnya kebaikan. Kalau dalam rumah tangga itu penuh dengan kebaikan, maka bisa disebut dengan barokah. Jika kita jadi individu, ya, setiap kita hadir, setiap kita datang kok membawa kebaikan, berlimpah kebaikan ketika kita datang, ketika kita hadir di situ, maka itu kita menjadi pribadi yang barokah. Nah, ini makna pertama, berlimpah kebaikan. Tapi untuk menjadi berlimpah kebaikan ini juga harus ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya adalah makna barokah yang kedua, yaitu bertambah kebaikan. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kita punya motor. Kapan motor itu disebut barokah? Kalau begitu kita punya motor, punya kendaraan, kita semakin dekat kepada Allah. Ini namanya kendaraan yang barokah.
kita punya gadget, punya HP baru. Kapan HP baru itu disebut barokah? Kalau begitu kita punya HP baru ini, kita semakin dekat kepada Allah. Begitupun kita menikah. Kapan menikah ini disebut barokah? Kalau dengan menikah kita semakin dekat kepada Allah. Itu namanya ziyadatul khair. Kalau malah yang terjadi sebaliknya, sudah nikah malah tambah jauh dari Allah. Kalau sudah menikah malah lupa kepada Allah. Kalau sudah menikah malah semakin lupa dengan masjid. Ini malah menjadi pernikahan yang tidak barokah. Hati-hati sekali. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya, teman-teman semua, bahwa barokah ini menjadi tujuan utama dari pernikahan. Dan barokah itu tidak ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan rupa. Kalau barokah itu ditentukan kecantikan dan ketampanan, waduh, berapa banyak cewek cakep, cowok ganteng yang sudah menikah tiba-tiba pisah. Barokah juga tidak ditentukan oleh banyaknya uang, banyaknya harta. Antum tahu berapa banyak rumah tangga yang berlimpah uang, berlimpah harta, tapi kemudian kehidupan rumah tangganya nggak karuan. Maka dalam barokah ini teman-teman semuanya menjadi kunci adalah bahwa kita itu harus selalu bersyukur. Ada kalimat yang unik dalam doa ini adalah barakallahu laka, semoga barokah Allah untuk kamu, kepadamu, dan wabaroka alaika, dan semoga berkah Allah atas kamu. Ada yang laka, ada yang alaika. Apa maksudnya? Dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa kata barakallahu laka adalah Allah memberikan berkah ketika dalam hal-hal sesuatu yang kita senangi, hal-hal sesuatu yang positif, hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi kita. Allah memberikan keberkahan di situ. Tetapi memang dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak kita sukai, ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Itulah kemudian ada doa kedua, wa baraka alaika, semoga berkah Allah atas kamu. Kata alaika itu merujuk kepada semoga berkah Allah diberikan kepadamu atas segala sesuatu yang tidak kamu sukai. Jadi doa ini menghimpun betul bahwa yang paling penting itu barokah. Waktu seneng barokah, waktu sedih barokah, waktu punya duit berkah, waktu nggak punya duit barokah, waktu belum punya anak barokah, waktu sudah punya anak barokah, waktu muda barokah, waktu sudah tua barokah. Nah, kata kuncinya adalah barokah. Maka ini kata-kata barokah ini menjadi suatu kata kunci ya. Kita harus perbaiki doa-doa kita dalam menyampaikan kepada kedua mempelai, misalnya doa semoga kamu langgeng dunia akhirat. Langgeng dunia akhirat itu Abu Lahab sama istrinya itu juga langgeng dunia akhirat ya. Dia kompak di dunia sampai kompak di neraka. Mereka langgeng juga, tapi bukan itu yang kita inginkan ya. Begitupun kalau kita doa semoga bahagia sampai kakek nenek. Ya, sampai kakek nenek doang ya enggak. Nanti kalau yang sampai akhirat bagaimana? Enggak jelas urusannya. Atau mungkin doa-doa yang enggak jelas rujukannya, seperti semoga rukun kaya mimi lan mintuno seperti sampai egtai. Nah itu enggak ada juntrungannya, seperti Arjuna dan Srikandi atau seperti Rama dan Sinta. Ya Allah ya Rabbi, ya kita hindarilah doa-doa begitu. Ya sebenarnya tidak jelek kalau dalam artian umum ya. Tetapi kita punya doa yang lebih tepat, yaitu apa? Yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau untuk mempelai berdua, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hidup ini kan yang paling penting kan berkah ya. Waktu bahagia berkah, kita semakin dekat kepada Allah. Begitupun nanti waktu sedih, kita juga mengharap keberkahan atas kesedihan kita, mengharap keberkahan atas musibah kita, mengharap keberkahan atas ketidakmampuan kita, dan itu sebuah kebaikan.
Enak-enak. Kalau hidup itu barokah itu enak ya. Hidup itu kalau barokah ya, walaupun tidurnya itu di dipan yang kasar ya tetap tidurnya angker. Tidurnya nyenyak. Ya. Tapi kalau nggak barokah ya, walaupun kasurnya empuk ya, harganya puluhan juta tapi kalau nggak barokah ya udunan kabeh ya. Uang tuh kalau barokah enak ya cukup. Tapi kalau uang nggak barokah walaupun banyak malah keluarga penyakitan, sakit semuanya malah habis untuk berobat ya untuk apa? Maka barakallahu laka wa baraka alaika. Kehidupan kita itu yang penting barokah. Dan ada satu kata kunci, ya, ada satu password ini, ada satu password. Kalau hidup kita rumah tangga itu pengen barokah, passwordnya adalah alhamdulillah. Intinya itu bersyukur ya, intinya bersyukur. Password pengen kita barokah dalam rumah tangga itu adalah alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Dalam kondisi apapun kita itu diharapkan untuk selalu bersyukur. Misalnya kita punya pasangan lemu ya kita alhamdulillah duwe bojo lemu rasa tuku kasur ya. Kasure wis ana dhewe. Kita punya suami istri yang kurus, alhamdulillah punya suami istri kurus. Gampang kalau boncengin motor itu gampang, nggak usah susah-susah. Kita punya pasangan suka ngomel, alhamdulillah nggak usah beli radio, sudah ada yang ngomel-ngomel sendiri, ya. Kita punya pasangan yang suka tidurnya ngorok ya, alhamdulillah ada musik pengantar tidur ya, nggak usah kita nyetel macam-macam ya. Jadi dalam kondisi apapun itu kita bersyukur. Kondisinya adalah passwordnya alhamdulillah. Kalau passwordnya itu alhamdulillah, maka kehidupan rumah tangga itu akan dilewati dengan enak. Alhamdulillah punya pasangan cakep, punya istri cantik. Alhamdulillah kalau diajak kondangan nggak ngisin-ngisini. Alhamdulillah. Kalau kita punya pasangan jelek ya, tampang, tidak meyakinkan juga alhamdulillah. Kalau ditinggal pergi aman. Soalnya apa? Nggak ada yang mau. Kalau sama yang jelek nggak ada yang mau ya. Jadi teman-teman semuanya ini adalah kata kunci dari barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga berkah Allah untuk kamu, kepadamu. Ini terkait dengan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita sukai, sesuai ekspektasi. Dan selanjutnya adalah wa baraka alaika, dan semoga barokah Allah atas kamu untuk hal-hal yang tidak kita sukai, untuk hal-hal yang di luar ekspektasi, untuk hal-hal yang tidak kita duga dan itu menyakitkan kadang. Tapi intinya adalah barokah. Sampai kemudian ujung dari doa ini adalah wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Dalam kebersamaan ada kebaikan. Dalam kebaikan itu dilaksanakan secara bersama-sama dan itu yang kita inginkan ya. Istri suami dalam satu rumah atau long distance, kalau dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau walaupun tinggal satu rumah tapi kalau Allah tidak mengumpulkan dalam kebaikan, ya hati ini akan jauh. Dan yang bisa mengumpulkan hati yang berserak, yang mengumpulkan hati yang terpisah, itu hanya Allah Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah agar menyatukan hati para suami, para istri, para pasangan masing-masing, jodoh masing-masing, untuk selalu bersama dalam kebaikan. Jadi demikian, nikah memang kita nyari bahagia, tetapi ada yang lebih penting daripada bahagia, yaitu barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan barokahnya untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.